Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Cerita ini saya dengar langsung dari Elisa, teman saya sendiri. Kejadiannya Juli 2016 di sebuah villa kawasan Cibatulangit, Kecamatan Karangmulya, Kabupaten Sindang Harja, Puncak. Yang awalnya cuma niat refreshing bareng rekan kerja, berakhir jadi malam yang tidak satupun dari mereka mau mengulanginya lagi. Ini ceritanya. Cerita ini bukan cerita saya. Saya hanya mendengarnya langsung dari Elisa, teman lama saya. Waktu kami ngobrol santai di sebuah kafe di Tebet. Elisa orangnya tidak lebay, tidak suka dramatis. Dia tipe orang yang kalau cerita selalu hati-hati milih kata-kata. Jadi waktu dia cerita soal malam itu dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya, saya tahu ini bukan cerita biasa. Kejadiannya Juli 2016. Waktu itu Elisa dan 5 rekan setimnya di kantor sedang dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja. Deadline proyek menumpuk, revisi datang terus dari klien, dan suasana kantor makin hari makin menekan. Kepala rasanya berat terus. Yang pertama angkat bicara soal refreshing adalah Geraldo. Dia super sekaligus yang paling cerewet di tim. Orangnya ceplas-ceplos, gak sabaran. Tapi justru itu yang bikin suasana tim kadang jadi hidup. Udah, kita keluar dulu ke puncak Sabtu ini. Siapa yang mau ikut? Kata Geraldo waktu jam makan siang. 5 orang langsung angkat tangan tanpa banyak pikir. Ada Elisa yang dari awal sudah punya firasat macam-macam, tapi tetap ikut karena capek. Ada Karina yang fisiknya paling rentan di antara mereka semua. Gampang masuk angin, gampang drop kalau kecapean. Ada Melisa yang kalau kena udara terlalu dingin hampir pasti langsung sakit kepala. Ada Cinta, orangnya pendiam, tapi justru yang paling cepat menangkap kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dan ada Rio, kalem, tidak banyak bicara. Tipe yang duduk di pojok tapi selalu ada kalau dibutuhkan. Ditambah Tania yang dari awal sudah pegang kamera HP dan bilang, "Oke, tapi nanti banyak foto ya." Mereka berangkat hari Sabtu. Kerja cuma setengah hari. Jam 1 siang sudah bubar dari kantor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Persiapannya seadanya, baju ganti, camilan, air mineral, selimut cadangan, 2 mobil. Mobil pertama dibawa Geraldo, isi 4 orang. Mobil kedua pakai sopir sewaan, namanya Pak Warno. Orangnya tenang dan tidak banyak tanya. Perjalanan awal tidak ada masalah, tol lancar. Obrolan di dalam mobil ramai. Tania sudah mulai foto-foto dari balik kaca. Geraldo nyetel musik kencang-kencang sambil nyanyi sendiri. Semua masih santai. Tapi begitu keluar tol dan masuk ruas menuju kawasan puncak, macetnya luar biasa. Bukan macet biasa, mobil hampir tidak bergerak selama lebih dari 2 jam di ruas Citerep. Jalur buka tutup, antrean mengular kemana-mana. Yang tadinya ribut di dalam mobil lama-lama diam sendiri. Karina mulai kelihatan tidak nyaman. Melisa menutup mata, menekan dahi. Mereka baru sampai di kawasan puncak hampir tengah malam. Tempat pertama yang mereka temukan adalah Masjid Jami Al-Hidayah di pinggir jalan raya. Mereka singgah. Ada yang sholat isya, ada yang cuci muka, ada yang selonjoran di teras masjid sambil tarik nafas panjang. Di sebelah masjid ada warung sederhana milik seorang ibu bernama Bu Eha. Mereka pesan Indomie rebus, 2 porsi masing-masing, ditambah telur ceplok dan teh panas. Udara malam di ketinggian itu dingin sekali. Indomie panas terasa nikmat betul.
Di tengah makan itulah Geraldo buka HP dan update story WhatsApp. Foto jalanan macet tadi, caption singkat soal perjalanan panjang menuju ke puncak. Story itu dilihat temannya, Fadlan. Komentar masuk lewat pesan langsung. Wah, pada di mana itu? Sudah cari villa belum? Geraldo jawab jujur. Mereka tidak mau menyewa villa, rencananya tidur di mobil saja. Fadlan langsung balas. Ada villa di daerah Cibatu Langit, 3 kamar, murah, cuma 600.000 semalam. Mau nggak nih aku kasih kontaknya? Elisa bilang mereka sempat ragu. Rencana awal memang tidak mau keluar uang banyak. Tidur di mobil sambil lihat pemandangan, katanya lebih seru. Tapi malam itu suhu makin turun. Karina sudah menggigil cukup parah. Badannya terasa tidak enak sejak di dalam mobil tadi. Melissa menekan kepalanya yang berdenyut. Elisa lihat kondisi keduanya dan tahu tidur di mobil bukan pilihan yang masuk akal malam ini. Akhirnya mereka sepakat. Villa diambil. Fadlan kirim pin lokasi. Mereka bergegas naik ke mobil masing-masing. Pak Warno menghidupkan mesin. Mobil mulai bergerak meninggalkan warung Bu Eha, masuk ke jalan yang makin lama, makin gelap, menuju Cibatu Langit. Pin lokasi dari Fadlan sudah terbuka di layar HP Geraldo. Jarak ke villa tertulis sekitar 4,3 km. Kelihatannya dekat. Tapi begitu mobil mulai bergerak meninggalkan jalan raya utama, Elisa langsung tahu ini tidak akan sesederhana angka di GPS. Jalannya menyempit cepat sekali. Dari 2 jalur jadi 1 jalur. Dari aspal mulus jadi aspal retak. Dari aspal retak jadi tanah keras berbatu yang bikin badan mobil bergetar setiap kali melewati lubang. Kiri kanan jalan dipenuhi pohon jati besar yang batangnya menjulang tinggi dan rapat. Cabang-cabangnya bertemu di atas. Jadi semacam atap alami yang menghalangi langit malam. Tidak ada rumah warga, tidak ada warung, tidak ada satupun sumber cahaya selain lampu mobil mereka sendiri. Sesekali terlihat tiang listrik di pinggir jalan, tapi semuanya mati. Tidak ada kabel yang menyala, tidak ada lampu di puncaknya. Hanya besi tua yang berdiri diam di tepi jalan. Elisa duduk di kursi belakang mobil Geraldo. Di sebelahnya ada Cinta. Elisa menoleh keluar jendela, lalu berbisik pelan. Cinta, ini jalannya seperti masuk hutan belantara. Kita tidak salah jalan kan? Cinta melirik keluar sebentar, lalu menggeleng pelan. Mudah-mudahan sebentar lagi sampai, Lis. Tapi sampainya tidak sebentar. Hampir 40 menit mereka melewati jalan seperti itu. Gelap, terjal, berkelok. Tidak ada penanda jalan, tidak ada papan nama, hanya pohon jati dan tanah berbatu. Geraldo sempat memperlambat laju mobil 2 kali karena ragu apakah ini jalur yang benar. GPS masih menunjuk lurus, jadi mereka terus melaju. Lalu dari kejauhan, di antara celah pohon-pohon itu, terlihat sebuah bangunan besar. Temboknya dari bata, dicat putih, tapi catnya sudah kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Itu vilanya. Begitu mobil semakin mendekat, Elisa perhatikan terasnya, gelap total. Tidak ada lampu teras yang menyala, tidak ada cahaya dari dalam bangunan. Di teras ada 2 kursi kayu tua yang posisinya berhadapan. Permukaannya berdebu, seperti sudah lama tidak diduduki siapapun. Tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Mereka tiba di halaman villa tepat pukul 12:30 malam. Mobil belum sempat sepenuhnya berhenti. Geraldo sudah membuka pintu dan turun. Tidak baca salam, tidak ada kalimat pembuka apapun. Dia langsung berdiri di halaman, melihat ke arah bangunan, lalu berteriak kencang. Wah, akhirnya sampai juga. Gedenya villa ini, bagus banget. Suaranya keras dan menggema. Di tengah malam yang sunyi seperti itu, suaranya terasa terlalu besar untuk tempat sekecil itu. Dan seketika, semua suara berhenti. Jangkrik yang tadi berbunyi nyaring di sepanjang perjalanan tiba-tiba diam.
Burung hantu yang sempat terdengar 2 kali sejak memasuki jalan sempit tidak berbunyi lagi. Sunyi betul. Tidak ada satupun suara dari arah pohon-pohon di sekitar villa. Elisa merasakan sesuatu di dadanya, bukan sakit, tapi semacam rasa tidak nyaman yang naik perlahan. Belum selesai dia menenangkan diri, Tania yang baru turun dari mobil Pak Warno langsung menyalakan radio mobilnya. Volume penuh, bassnya berdentum keras sampai getarannya terasa di tanah halaman villa. Tania bahkan ikut menyanyi kecil-kecilan sambil mengangkat tasnya dan bagasi. Elisa ingat betul pesan ibunya waktu kecil, kalau masuk ke tempat baru, apalagi tempat sepi yang jauh dari keramaian, ucapkan salam dulu, hormati tempatnya, jangan berisik sembarangan. Tapi semua orang sudah turun. Barang-barang sudah mulai diturunkan dari mobil. Mereka sudah bayar villa. Karina masih menggigil di dekat pintu mobil, dan Melisa baru saja menelan obat sakit kepala dengan sisa air mineral. Elisa memilih diam. Dia ikut mengangkat tasnya dan berjalan menuju pintu villa. Pintu terbuka. Mereka masuk satu persatu. Begitu Elisa melewati pintu dan berdiri di dalam ruang tamu, dia langsung menyadari satu hal. Udaranya lebih dingin dari luar. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tidak ada angin yang masuk. Tidak ada AC. Tapi dinginnya terasa menempel di kulit. Seperti udara yang sudah lama terkurung di dalam ruangan itu dan tidak kemana-mana. Dingin itu tidak hilang meski mereka sudah masuk dan menutup pintu. Ruang tamu villanya cukup luas. Lantainya keramik kotak-kotak warna krim yang sudah kusam di beberapa bagian. Ada sofa tua bermotif bunga dengan busa yang sudah kempes. Meja kayu rendah di tengah dan lemari panjang kosong di sudut kanan. Lampunya menyala, tapi cahayanya agak kekuningan dan redup. 3 pintu kamar berjejer. 1 di kanan ruang tamu, 1 di kiri, dan 1 lagi di ujung belakang melewati ruang makan kecil yang menghubungkan ke dapur. Mereka bagi kamar seadanya. Geraldo, Rio, dan Tania ambil kamar 1 dan 2. Elisa dan Karina kebagian kamar 3 yang letaknya paling jauh di ujung belakang. Kamar itu punya kamar mandi di dalam. Ubinnya warna hijau tua dan jendelanya menghadap ke halaman belakang yang gelap. Elisa masuk duluan. Dia lempar tas ke atas kasur, lalu tiduran sambil scroll HP. Sinyal lemah, tapi masih cukup untuk buka aplikasi. Karina masuk beberapa menit kemudian, buka lemari kayu di sudut kamar, lalu mulai ganti baju. Suasana kamar itu tenang, tidak ada suara dari luar selain angin yang sesekali menerpa jendela. Lalu Elisa dengar sesuatu dari arah kamar mandi. Suara air, keran menyala. Derasnya jelas sekali, seperti keran dibuka penuh. Elisa langsung duduk tegak. Dia lihat ke arah Karina yang masih berdiri di dekat lemari. Karina, itu siapa yang di kamar mandi? Kamu lihat ada yang masuk? Karina menoleh, menggeleng. Tidak ada yang masuk, Lis. Kita berdua saja dari tadi di sini. Mereka diam sebentar. Suara air itu masih mengalir. Elisa berdiri jalan pelan ke arah pintu kamar mandi, lalu mengetuk. Halo? Ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Air tetap mengalir. Elisa mundur selangkah, lalu berteriak ke arah ruang tamu. Siapa yang lagi di kamar mandi kamar belakang? Dari ruang tamu suara Geraldo, Rio, dan Tania terdengar hampir bersamaan. Tidak ada, Lis. Kita semua di sini. Bulu kuduk Elisa langsung berdiri. Karina yang mendengar jawaban itu wajahnya langsung pucat. Mereka tidak perlu berdiskusi panjang. Keduanya langsung bergerak ke pintu kamar dan keluar. Tepat saat kaki Elisa melewati ambang pintu kamar, suara keran itu mati. Seketika, tidak ada suara gemericik sisa air. Tidak ada tetesan. Langsung senyap total. Seperti tidak pernah ada suara apapun dari kamar mandi itu. Di ruang tamu,
Geraldo dan Rio langsung tanggap begitu melihat wajah keduanya. Geraldo berdiri. "Sini, biar kita yang cek." Mereka berdua masuk ke kamar 3. Elisa dan Karina berdiri di luar, tidak berani ikut masuk. Beberapa detik kemudian sesuatu terjadi. Bantal leher warna merah marun milik Elisa yang tadi tergeletak di atas kasur tiba-tiba melambung keras ke arah pintu. Bukan jatuh, bukan bergeser, tapi terlempar. Seperti ada yang melempar dari dalam kamar dengan tenaga penuh. Bantal itu mental tepat ke dada Geraldo dan jatuh ke lantai keramik dengan bunyi pelan. Pintu kamar tertutup rapat, jendela juga tertutup. Tidak ada angin, tidak ada orang lain di dalam selain mereka berdua. Geraldo mundur 3 langkah, Rio tidak kalah cepatnya. Mereka keluar kamar tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang bicara setelah itu. Mereka berenam duduk di ruang tamu. Geraldo meletakkan bantal merah marun itu di atas meja tanpa berkata apa-apa. Tania memeluk lututnya sendiri di sofa. Udara di ruang tamu terasa lebih dingin dari sebelum mereka masuk ke kamar. Tidak perlu ada yang mengusulkan. Mereka semua sudah tahu. Malam ini tidak ada satupun dari mereka yang akan tidur di kamar masing-masing. Keputusan itu tidak perlu diperdebatkan lama. Geraldo langsung masuk ke kamar 1, menarik kasurnya keluar. Rio bantu angkat dari ujung satunya. Tania ambil kasur dari kamar 2 sendiri, diseret pelan di atas lantai keramik. Elisa dan Karina tidak mau masuk lagi ke kamar 3, jadi Geraldo yang masuk. Menarik kasur itu keluar tanpa banyak bicara. Bantal merah marun yang tadi jatuh di lantai dibiarkan di atas meja. Tidak ada yang mau menyentuhnya lagi. 3 kasur berjejer di ruang tamu. Posisinya rapat satu sama lain. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala penuh. Tidak ada yang usul matikan lampu dan tidak ada yang protes soal itu. Mereka berbaring, tidak banyak bicara. Tania yang biasanya paling ramai pun diam. Dalam beberapa menit suasana ruang tamu itu sunyi. Hanya ada suara nafas mereka masing-masing. Elisa berbaring terlentang, mata terpejam. Dia tidak benar-benar tidur, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk tetap sadar penuh. Di titik antara tidur dan terjaga itulah dia melihatnya. Kamar mandi di kamar 3, ubin hijaunya terlihat jelas. Di lantainya ada genangan darah merah pekat, melebar ke arah wastafel. Dan di dekat wastafel itu ada seseorang berdiri membelakangi. Tubuhnya diam, tidak bergerak sama sekali. Elisa tidak bisa melihat wajahnya karena sosok itu tidak berbalik. Elisa membuka mata seketika. Langit-langit ruang tamu, lampu kuning yang redup, semua normal. Tapi pipinya basah oleh keringat dingin. Dia tidak cerita ke siapapun. Dia hanya membalikkan badan dan mencoba memejamkan mata lagi. Yang tidak Elisa tahu, Karina mengalami hal berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Dalam kondisi setengah sadar, Karina melihat 2 orang di dalam kamar 3, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka bertengkar, saling dorong, saling pukul, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Gerakannya kasar dan cepat. Lalu perempuan itu terdorong ke belakang dan membentur dinding kamar mandi dengan keras. Karina tersentak dan membuka mata. Dia berbaring diam, tidak berani cerita. Melissa juga tidak tidur dengan tenang. Dalam bayangannya dia melihat pojok kamar 3. Di sana berdiri seorang perempuan tua, berbaju gelap, rambut putih terurai. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah kasur yang kosong, dengan tatapan yang tidak mengandung ekspresi apapun, hanya menatap. Melissa membuka mata, menarik selimutnya lebih tinggi, dan tidak bersuara. Malam terus berjalan. Sekitar pukul 2, Karina merasakan tangannya dicengkram, kencang. Dia buka mata dan langsung kaget. Elisa duduk tegak di sebelahnya, mata tertutup rapat, tapi tubuhnya tegak dan tangannya mencengkram bahu Karina dengan kuat. Suaranya keluar pelan, datar, tanpa intonasi. "Karina, anterin ke kamar mandi. Karina, bangun." Karina menahan nafas. Dia tidak langsung berteriak.
Dia pegang pundak Elisa pelan-pelan, menggoyangnya perlahan. Elisa, bangun!" Beberapa detik lalu Elisa membuka mata, tangannya langsung lepas dari bahu Karina. Dia lihat sekeliling dengan ekspresi bingung. "Kenapa? Ada apa?" Karina menatapnya sebentar. "Tidak ada apa-apa, tidur lagi." Elisa menurut. Dia berbaring lagi dan dalam hitungan menit sudah tidak sadar. Karina yang justru tidak bisa tidur sampai subuh. Belum lagi semuanya tenang. Cinta yang dari tadi tidak bisa memejamkan mata memutuskan membangunkan Rio untuk sekedar ngobrol. Dia menyentuh bahu Rio pelan, tidak ada respon. Dia goyangkan sedikit lebih keras. Rio tetap diam. Tubuhnya terlentang, tangan terlipat di atas perut, mata terpejam, dadanya naik turun, masih bernafas, tapi badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Cinta mencubit lengan Rio pelan, tidak ada reaksi. Dia tepuk pipi Rio beberapa kali, tetap tidak ada respon. Cinta berdiri dan membangunkan Geraldo. Mereka semua mencoba, digoyang, dicubit, dipencet telapak tangannya kuat-kuat. Rio bernafas, tapi tubuhnya kaku seperti sedang tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hampir 40 menit berlalu. Geraldo sudah pegang HP, hampir menelpon nomor darurat. Lalu Rio membuka mata sendiri. Dia duduk perlahan, menoleh ke kiri dan kanan, melihat semua orang mengelilinginya dengan wajah tegang. Rio tampak bingung betul. "Kalian kenapa? Ada apa ini?" Geraldo menghela nafas panjang. Tidak ada yang langsung menjawab. Rio menggaruk kepalanya. "Rasanya baru tidur 5 menit. Kalian lebay deh." Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menjelaskan. Mereka hanya kembali ke kasur masing-masing dan berbaring dalam diam. Setelah Rio berbaring kembali, tidak ada lagi yang berbicara. Mereka semua terlentang di atas kasur yang berjejer di ruang tamu itu. Mata masing-masing menatap langit-langit, lampu tetap menyala. Tidak ada yang berani memejamkan mata dengan sungguh-sungguh. Tapi tubuh yang kelelahan akhirnya tidak bisa melawan juga. Begitu suara adzan subuh terdengar sayup-sayup dari arah Masjid Al-Hidayah, Elisa langsung membuka mata. Suaranya jauh, samar, tapi terdengar jelas di tengah malam yang sunyi itu. Beberapa detik kemudian Karina yang memang tidak tidur sejak kejadian tadi juga duduk tegak. Azan itu terasa seperti tanda bahwa malam yang panjang itu akhirnya benar-benar berakhir. Setelah subuh, satu persatu dari mereka terlelap. Bukan tidur yang nyenyak, tapi lebih seperti pingsan karena tubuh sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Tidak ada mimpi yang mereka ingat, tidak ada suara aneh, hanya gelap dan diam. Mereka bangun sekitar pukul 8 pagi. Cahaya matahari masuk tipis dari celah jendela. Udara masih dingin, tapi tidak sedingin malam tadi. Geraldo yang bangun pertama langsung duduk di sofa tua dan mengusap mukanya panjang. Tania menyisir rambutnya sambil menguap. Rio meregangkan punggungnya tanpa banyak bicara. Sarapan seadanya digelar di ruang tamu. Roti tawar, selai nanas, dan teh hangat dari termos yang mereka bawa dari rumah. Mereka makan di atas kasur yang masih berjejer di lantai, duduk melingkar seperti sedang piknik, tapi dengan mata yang semuanya sayu. Suasana perlahan mencair. Geraldo mulai bercanda kecil soal betapa keras kasur villa itu. Tania tertawa pendek. Rio ikut nimbrung dengan komentar singkat. Tidak ada yang menyebut kejadian semalam. Seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membuka topik itu dulu. Setidaknya tidak sekarang. Selesai sarapan, Tania berdiri dan mengambil HP-nya. Foto-foto dulu sebelum pulang. Mereka foto di sofa tua, foto di depan pintu villa. Tania yang paling aktif minta ini minta itu, minta gaya begini begitu. Karina sampai tertawa kecil karena Tania tidak berubah meski semalam seperti itu. Salah satu foto diambil dari sudut rendah di ruang tamu. Tania jongkok dan mengarahkan kamera ke arah mereka yang duduk di sofa, sehingga sebagian kolong sofa dan bawah meja kayu di sebelah kiri itu masuk ke dalam frame.
Tania langsung upload ke status WhatsApp. Caption singkat, "Sudah sampai puncak tapi malah kurang tidur." Beberapa menit kemudian notifikasi masuk. Teman Tania di luar grup kantor, namanya Salsabila, membalas lewat pesan langsung. "Tan, itu di bawah meja sebelah kiri ada nenek-nenek duduk. Itu siapa?" Tania membaca pesan itu, lalu membuka fotonya lagi. Dia perbesar bagian bawah meja, tidak melihat apa-apa. Dia pikir Salsabila sedang bercanda, jadi tidak dibalas serius. Tapi 2 menit kemudian, 2 orang lain yang ikut melihat status itu ikut berkomentar. Oka dan Vero, teman lama Tania, keduanya bilang hal yang sama. Ada sosok perempuan tua berbaju putih duduk di bawah meja, sedikit masuk ke bayangan. Tania mulai tidak nyaman. Dia tunjukkan layar HP-nya ke Elisa. "Lis, lihat ini," kata mereka, "ada nenek di foto." Elisa mengambil HP itu dan memperbesar bagian yang dimaksud. Dia memandangi foto itu cukup lama. Dia tidak melihat apa-apa yang jelas. Tapi ada sesuatu di sudut bawah meja itu yang membuat matanya tidak langsung berpindah. Elisa memberikan HP itu ke Karina. Karina lihat sebentar lalu langsung mengembalikan tanpa komentar. Wajahnya datar tapi tangannya memegang HP itu dengan cepat, seperti tidak mau terlalu lama memegangnya. Melissa, Rio, dan Geraldo juga melihat bergantian. Sebagian bilang tidak melihat apa-apa, sebagian hanya diam. Tidak ada yang membahasnya lebih jauh. Tania mengunci layar HP-nya dan memasukkannya ke saku. 5 menit kemudian mereka semua bergerak, menggulung selimut, memasukkan baju ke tas, mengangkat barang-barang ke dekat pintu. Tidak ada yang bilang ayo cepat atau ayo buru-buru. Tapi semuanya bergerak lebih cepat dari biasanya. Seperti ada dorongan yang sama dari dalam diri masing-masing untuk segera keluar dari villa itu. Barang-barang sudah terkumpul di dekat pintu depan. Tapi sebelum masuk mobil, Tania mengajak foto-foto dulu di halaman belakang. Halaman belakang villa itu cukup luas. Ada pohon beringin kecil di tengah. Batangnya tidak terlalu besar. Akar-akarnya mulai menjalar ke permukaan tanah di sekitarnya. Di balik halaman itu, lereng bukit Cibatu Langit terlihat jelas. Kabut tipis masih menggantung di punggung bukit. Bergerak pelan terbawa angin pagi. Pemandangannya bagus, sejuk, tenang, sangat berbeda dari apa yang mereka rasakan sepanjang malam tadi. Mereka foto bergantian dengan latar belakang bukit itu. Karina bahkan sempat senyum lebar untuk pertama kalinya sejak tiba. Elisa berdiri di pinggir, ikut foto tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Geraldo tidak ikut foto. Dia berjalan sendirian ke arah pagar bambu di pojok halaman yang sudah mulai rapuh. Beberapa batangnya miring dan patah di bagian bawah. Dia tidak tahu apa yang membuatnya berjalan ke sana. Mungkin hanya ingin lihat-lihat. Di dekat pagar itu, tersembunyi di balik semak rendah yang tumbuh tidak teratur, ada sebuah makam. Ukurannya tidak besar. Nisannya dari batu sungai. Permukaannya kasar dan tidak rata. Ada tulisan tangan di atasnya, tapi sebagian besar sudah pudar, terkikis air hujan yang entah sudah berapa kali turun, membasahi batu itu. Geraldo berdiri di depannya. Dia tidak membaca tulisan yang tersisa. Dia hanya diam beberapa saat, menatap batu nisan itu, lalu membalikan badan dan berjalan kembali ke arah teman-temannya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dia temukan. Mereka check out, masuk ke mobil masing-masing. Pak Warno menghidupkan mesin. Jalanan keluar dari Cibatu Langit terasa lebih terang dari semalam, tapi tetap sepi. Tidak ada orang lewat. Pohon-pohon jati di kiri kanan masih berdiri rapat. Baru sekitar 10 menit berjalan, Geraldo yang duduk di kursi depan tiba-tiba angkat bicara. "Semalam aku lihat sesuatu di pintu dapur." Semua langsung diam. Geraldo melanjutkan dengan nada datar. "Semalam waktu dia muter-muter halaman villa pakai skateboard, dia sempat melewati sisi belakang bangunan dekat pintu dapur. Di sana ada bayangan besar
gelap, berdiri tepat di depan pintu dapur. Tingginya menjulang, lebih tinggi dari pintu itu sendiri. Sosok itu diam, tidak bergerak sama sekali. Geraldo pikir matanya salah lihat. Dia muter satu putaran lagi. Bayangan itu masih di tempat yang sama. Posisinya persis sama, tidak bergeser sedikit pun. Geraldo muter sampai 3 kali. Setiap kali melewati pintu dapur itu, bayangan itu masih berdiri di sana. Baru setelah putaran ketiga, Geraldo memutuskan masuk ke ruang tamu dan tidak melihat ke arah sana lagi. "Kenapa tidak bilang dari semalam?" tanya Elisa. "Supaya kalian tidak makin panik," jawab Geraldo singkat. Tidak ada yang mengomentari lebih lanjut. Lalu Pak Warno dari tadi fokus ke jalan pelan-pelan angkat suara. Nadanya tenang, seperti orang yang sudah menerima apa yang dia alami. Pak Warno bilang, sekitar pukul 2:30 malam dia terbangun di dalam mobil karena suara klik-klik dari tombol power window naik turun sendiri berkali-kali, padahal tangannya tidak menyentuh apapun. Pak Warno pikir ada yang salah dengan kelistrikan mobil. Tapi kemudian ada suara ketukan di kaca samping, 3 kali, pelan. Pak Warno membuka mata dan melihat keluar kaca. Tidak ada siapapun. Halaman villa gelap, kabut mulai turun tipis. Tidak ada bayangan orang, tidak ada suara langkah. Beberapa detik kemudian ketukan itu terulang. Kali ini 3 kali lagi. Tapi lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Pak Warno memilih tidak turun. Dia duduk diam di kursi pengemudi, membaca doa dalam hati, dan tidak membuka kaca sampai pagi. Setelah Pak Warno selesai bicara, tidak ada suara di dalam kedua mobil itu. Untuk beberapa saat, Elisa menatap keluar jendela. Pohon-pohon jati masih berjejer di kiri kanan jalan. Pak Warno fokus ke depan. Kedua tangannya disetir. Jalanan keluar dari Cibatulangit terasa lebih panjang dari yang mereka ingat sewaktu masuk semalam. Mobil berpisah di persimpangan setelah keluar di kawasan puncak. Pak Warno mengantar Elisa dan beberapa teman ke arah Jakarta. Geraldo memilih jalur lain karena rumahnya lebih dekat ke Depok. Elisa sampai di rumahnya di Ciputat menjelang sore. Dia langsung masuk kamar, melempar tas ke lantai, dan berbaring di kasur. Tubuhnya lelah, tapi kepalanya belum bisa tenang. Beberapa menit kemudian dia duduk lagi, mulai mengeluarkan isi tas satu persatu. Baju ganti, dompet, charger, air mineral sisa. Bantal leher merah marunnya tidak ada. Elisa diam cukup lama. Dia ingat betul bantal itu terakhir ada di meja ruang tamu villa, diletakkan Geraldo setelah jatuh ke lantai keramik. Tidak ada yang mengambilnya, tidak ada yang memasukkannya ke dalam tas manapun. Bantal itu tertinggal di sana. Elisa tidak menelpon siapapun untuk mengambilnya. Dia tidak berani kembali. Bantal itu dia beli dari Bandung setahun lalu, dan dia memilih mengikhlaskannya begitu saja. Keesokan harinya, Senin pagi, mereka kembali masuk kantor di Kalibata seperti biasa. Wajah semua orang masih terlihat lelah, lingkaran hitam di bawah mata, gerak-gerik yang lebih lambat dari biasanya. Belum sampai sejam duduk di meja kerja, Karina datang ke meja Elisa dengan wajah pucat. "Lis, namaku dipanggil tadi." Elisa menoleh. "Siapa yang manggil?" "Tidak tahu. Suaranya dari belakang leher, pelan banget. Aku sudah menoleh 3 kali. Tidak ada siapapun di belakang." Elisa menatap Karina sebentar. "Sudah berapa kali?" 3 kali dalam 1 jam. Karina tidak mau ke toilet sendirian setelah itu. Dia minta ditemani Elisa setiap kali harus keluar dari area meja kerja. Elisa menurut tanpa banyak tanya. Di perjalanan ke toilet itu Elisa hanya bilang 1 kalimat. "Itu sudah, lupakan, jangan dipikirkan lagi." Karina mengangguk, tapi wajahnya tidak mencerminkan bahwa dia bisa melupakan semudah itu. Malamnya Geraldo mengirim pesan ke grup, tidak panjang, hanya beberapa baris. Dia bilang semalam dia mimpi. Dalam mimpi itu ada perempuan tua berdiri di samping tempat tidurnya, berbaju gelap, rambut putih terurai. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dan tersenyum ke arahnya.
Geraldo terbangun jam 2 malam dan tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Elisa membaca pesan itu dan langsung teringat cerita Melisa soal bayangan malam di villa. Perempuan tua yang berdiri diam di pojok kamar 3, menatap kasur dengan tatapan kosong. Sosok yang sama, baju yang sama, rambut yang sama. Dia tidak membalas pesan Geraldo. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Beberapa hari kemudian Geraldo menghubungi Fadlan, menanyakan soal villa itu. Fadlan menjawab lewat pesan suara singkat dan datar. Katanya villa di Cibatulangit itu sempat kosong hampir 5 tahun sebelum akhirnya disewakan lagi. Tidak ada penjelasan kenapa kosong selama itu. Fadlan sendiri mengaku tidak pernah menginap di sana. Orang tuanya pernah bilang jangan, dan dia tidak pernah bertanya lebih jauh alasannya. Informasi itu datang terlambat, jauh terlambat. Waktu Elisa cerita semua ini, dia tidak terlihat takut, lebih ke arah menerima, tapi dengan cara yang hati-hati. Katanya pelajaran paling besar dari malam itu bukan soal harus percaya atau tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi soal cara masuk ke tempat yang bukan milik kita, tempat sepi, jauh dari keramaian, apalagi di kaki bukit seperti Cibatulangit, punya aturannya sendiri yang tidak tertulis dimanapun. Baca salam waktu masuk, jangan berteriak-teriak di tengah malam, jangan menyetel musik keras di tempat yang sunyi. Dan kalau dari jalan masuk sudah terasa tidak wajar, gelap total, sunyi tidak normal, tidak ada satupun cahaya, lebih baik putar balik dan cari tempat lain. Itu yang Elisa pegang sampai sekarang. Sampai hari ini tidak ada satupun dari mereka yang berani kembali ke villa di kawasan Cibatulangit, Kecamatan Karangmulya, Kabupaten Sindangharja. Itulah akhir cerita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.